Shalom adik-adik Rocky, apa kabarnya nih? Berjumpa lagi bersama dengan Kak Billy di Rocky Online minggu ini. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kembali mengumpulkan kami di Rocky Online minggu ini Tuhan. Dan biarlah apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami dapat merema di hati kami Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau. Siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu kayaknya kalian semua udah tahu deh lagu ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yuk adik-adik, kita tahu Tuhan pasti menolong kita di setiap masalah yang kita hadapi. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur akan pertolongan Tuhan, akan berkat Tuhan setiap harinya buat kita. Kuatkanlah hatimu, melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal.
kasih-Mu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Terima kasih Tuhan untuk selalu Engkau baik kepada kami. Terima kasih untuk selalu berjalan bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau sampaikan kepada kami dapat kami dengar, kami serap, dan kami terapkan di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini Kak Ting lagi dapat tugas nih adik-adik. Kak Ting diminta untuk kontak beberapa orang untuk menanyakan mereka mau nggak bantuin di proyek gereja beberapa waktu ke depan. Ada 4 nama nih adik-adik yang harus Kak Ting kontak. Siapa aja ya namanya? Bentar Kak Ting lihat. Ada Kak Elda, Tirsa, Theo sama Billy. Udah gak asing lagi nih nama-namanya. Kalau Kak Elda kan teman satu tim Kak Ting di Rocky ya. Berarti Kak Ting gampang nih kontak Kak Elda. Kalau Kak Tirsa temenan udah lama nih sama Kak Ting. Kak Ting coba kontak deh. Pasti mau nggak ya Kak Tirsa bantuin Kak Ting? Kalau Kak Theo, nah Kak Theo ada di sini. Kak Theo mau bantuin Kak Ting nggak di proyek gereja selanjutnya? Oh jempol katanya adik-adik, berarti mau ya? Oke, kalau Kak Billy selanjutnya. Kak Billy kan teman satu komselnya Kak Ting. Mau lah ya Kak Ting ajak bantuin di proyek gereja. Semoga mau ya adik-adik. Wah seneng banget nih. Kalau kita kayak tadi nih Kak Ting harus kontak 4 orang dan 4-4-nya Kak Ting kenal sama mereka. Udah biasa ngomong-ngomong, udah biasa kontak. Nah, dengan mudahnya nanti Kak Ting bisa minta bantuan kali ya ke mereka ya. Semoga mereka mau ya. Nanti Kak Ting mau kontak mereka setelah ini aja deh. Setelah Kak Ting mau sharing firman Tuhan buat adik-adik. Oke? Oke adik-adik, Shalom. Hari ini firman Tuhan kita judulnya adalah pentingnya sebuah hubungan. Hari ini pentingnya sebuah hubungan yang Kak Ting mau maksudkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seperti tadi, asik banget kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang sehingga ketika kita minta bantuan, ketika kita mau telepon, kita udah gak asing lagi untuk kontak mereka dan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Terutama kita juga gak takut atau gak ragu kalau kita mau minta bantuan kepada mereka. Nah, adik-adik, karena tema kita tentang
Pentingnya suatu hubungan dengan Tuhan, kita mau baca dulu yuk seperkebenaran kita hari ini. Seperkebenaran kita hari ini adalah, aku memerlukan pertolongan Tuhan untuk hidup seperti Kristus. Aku memerlukan pertolongan Tuhan untuk hidup seperti Kristus. Pentingnya suatu hubungan yang kita maksud hari ini, again, tentang kita kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya kita membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah adik-adik tahu? Pasti tahu dong Kak Ting Ting, membangun hubungan dengan Tuhan mah harus berdoa, baca firman, udah gitu ke gereja. Nah, betul sekali adik-adik, dengan berdoa, baca firman, dan beribadah kepada Tuhan, itu adalah 3 cara kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita sedang berkomunikasi kepada Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita sedang membaca isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hidup kita. Kalau kita pergi ke gereja beribadah, kita sedang mempersembahkan hidup kita. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Good job, keep up the good work buat adik-adik yang sudah selalu rajin berdoa, rajin baca firman, dan juga rajin beribadah ke sekolah minggu. Dan Kak Ting Ting mau kasih semangat buat adik-adik yang belum rajin baca Alkitab, berdoa, dan ke sekolah minggu. Yuk kita mulai hari ini sama-sama mau lebih rajin lagi berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke sekolah minggu. Karena itulah cara untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Seperti ilustrasinya Kak Ting Ting tadi. Kalau Kak Ting Ting dengan teman-temannya Kak Ting dekat, itu karena ada hubungan yang dibangun, sering ngobrol, sering chatting, sehingga menjadi dekat. Kita pun dengan Tuhan harus seperti itu, sering melakukan komunikasi dengan Tuhan, berdoa, membaca isi hati Tuhan, memuji Tuhan, sehingga kita menjadi dekat dengan Tuhan. Kita baca dulu yuk super ayat kita hari ini. Super ayat kita diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam ayat ini dimaksudkan adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Artinya tinggal adalah untuk kita bersatu dan terhubung, tetap terikat kepada Tuhan. Jika kita tetap bersatu, terhubung dengan Tuhan Yesus, kita memiliki buah-buah roh. Adik-adik tentunya sudah pernah belajar dong buah-buah roh di beberapa waktu yang lalu. Di sekolah minggu kita sering, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, damai sejahtera, penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah roh. Kita kalau tinggal di dalam Tuhan, kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa tinggal di dalam Tuhan, baru buah-buah ini bisa ada dalam kehidupan kita. Buah-buah apa sih? Contohnya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita jadi punya kasih. Tinggal di dalam Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, kita jadi memiliki orang yang punya penuh dengan sukacita. Kita jadi orang yang punya damai sejahtera, kita bisa menguasai diri, kita jadi orang yang murah hati, suka berbagi. Tentunya bisa buah itu kita punyai dalam kehidupan kita, asal kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak dapat menghasilkan buah-buah tersebut jika kita tinggal di luar Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau di luar Dia kita tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, untuk lebih jelasnya, gimana sih anggur itu, Kak Ting Ting, pokok anggur itu seperti apa? Kita lihat yuk gambarnya. Tada! Inilah pokok anggur. Disitulah pokok anggur digambarkan sebagai Tuhan. Ada tanda panahnya, itulah pokok anggur. Pokok di mana anggur itu kemudian ada carangnya adik-adik. Carangnya itu adalah kita. Carang yang kemudian menghasilkan buah-buah. Nah, di sini juga Kak Ting Ting punya buah anggur nih. Siapa yang suka makan buah anggur? Buahnya enak ya. Buah anggur ini tidak bisa dihasilkan oleh pohon anggur jika carangnya tidak tertempel atau tidak nyatu kepada pokok anggurnya. Kita mengibaratkan sebagai carangnya.
ranting-rantingnya Tuhan. Kita senantiasa harus melekat dan tertempel pada pokok anggurnya, pada sumber kita Tuhan, untuk kita mampu menghasilkan buah-buah tadi, buah-buah roh, damai sejahtera, sukacita, kasih, kemurahan, kelemah lembutan. Terkadang kita mungkin bertanya, berpikir bahwa kita bisa aja kali ya hidup tanpa Tuhan, tapi sekali lagi firman Tuhan berkata kita harus selalu bergantung pada Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus untuk kita berhasil dan menghasilkan buah yang baik. Kita tidak bisa melakukan yang menyenangkan buat Tuhan Yesus kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Ranting pohon bila dipotong atau diputus dari sumbernya tidak dapat mendapatkan makanan atau nutrisi dari yang dibutuhkannya. Sama seperti kita juga, kita membutuhkan makanan rohani, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan firman kalau kita mau tertempel pada sumbernya, yaitu Tuhan kita. Di luar Tuhan, sekali lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus menyebut kita ranting, kita harus tetap terhubung dengannya untuk menerima makanan dan nutrisi yang layak agar tubuh rohani kita bisa dibangun dan menghasilkan buah-buah roh. Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 15 ayat 8. Kita baca yuk, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kita disebut murid kalau kita bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti hidup seperti Tuhan Yesus. Hidup yang dipenuhi dengan buah-buah roh, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemurahan, penuh dengan penguasaan diri. Agar kita bisa menggenapi tujuan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita harus selalu bersatu, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Jika kita terpisah dengannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana caranya? Kembali lagi, baca Alkitab, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itulah cara kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Siapkah adik-adik hari ini? Kating-ting tantang adik-adik. Siapkah adik-adik untuk senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Tuhan? Rajin berdoa. Sesudah bangun tidur, berdoa. Sebelum ke sekolah, berdoa. Saat di sekolah mau mengerjakan tes atau latihan, berdoa minta pimpinan Tuhan. Sebelum tidur, berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Baca Alkitab pagi hari supaya kita tahu banyak apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan juga ke sekolah minggu setiap hari Minggu. Setelah Senin sampai Sabtu kita beraktivitas, persembahkanlah satu hari di hari Minggu untuk kita beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Siapkah adik-adik? Siap ya? Senantiasalah berdoa, rajin baca Alkitab dan beribadah supaya kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kita tahu bahwa inilah yang Tuhan mau dan penting buat kehidupan kita. Kalau kita senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa sangatlah penting buat kami memiliki suatu hubungan dengan Engkau. Kami mau Tuhan, kami siap untuk menjadi anak-anak yang senantiasa membangun hubungan dengan Engkau. Berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga pergi ke gereja supaya senantiasa kami memiliki hubungan dengan Engkau. Dan kami boleh Tuhan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dipanggil menjadi murid-muridnya Tuhan yang hidupnya seperti Kristus. Hidupnya berbuah banyak, hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, ajar kami, tuntun kami Roh Kudus supaya dari kami usia kami kecil ini kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi star generation dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
It's creative time lagi yuk sama Kak Ting Ting. Hari ini creative time-nya khusus buat adik-adik yang nonton secara online. Buat yang online akan mengerjakan puzzle tentang khotbah di bukit. Tentunya minggu lalu kita sudah belajar ya waktu Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Ini buat adik-adik yang nonton secara online, adik-adik akan menyusun puzzle. Caranya ada klik links yang ada di box di bawah video ini, adik-adik klik, nanti hubung ke suatu permainan puzzle, adik-adik akan susun di situ. Puzzle-nya masih acak, adik-adik harus susun menjadi suatu gambar, dan di situ ada ucapan bahagia yang harus adik-adik susun juga. Semoga bisa dan menyenangkan ya. Siap kerjakan ini di rumah supaya kita semakin hari juga semakin paham dan ingat tentang khotbah di bukit, ucapan bahagianya Tuhan Yesus. Oke, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Adik-adik Rocky, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik dalam memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Adik-adik, yuk kita simak pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Rocky Online minggu ini telah selesai. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di Rocky Online minggu depan. Oke adik-adik, Kak Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you.